Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Hari ini kita belajar bab 4 tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, khususnya mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.8 menjelaskan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami PTLSV dalam berbagai bentuk dan variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk setara atau ekivalen dan penyelesaian dari PTLSV. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu memahami pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu ada kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan, atau lebih dari, atau sama dengan, dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi ini sebenarnya mirip dengan persamaan linear satu variabel, hanya bedanya ada di tandanya ya. Nah, ini ada beberapa contoh, kita amati. Berikut termasuk PTLSV atau bukan. Untuk yang pertama ada 5A-3 kurang dari 1. Nah, ini ada tanda pertidaksamaannya. Kemudian untuk variabelnya adalah A dengan pangkat 1. Berarti ini merupakan PTLSV. Kemudian untuk yang kedua B kuadrat. Nah, ini ada B pangkatnya 2. Berarti ini bukan PTLSV. Selanjutnya yang nomor 3 4C min D. Nah, ini ada dua variabel yaitu C dan D, maka bukan PTLSV. Yang berikutnya, ini variabelnya adalah X, ini juga X, masing-masing pangkatnya 1, berarti dianggap dia adalah variabelnya X dengan pangkat 1. Kemudian dihubungkan oleh tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, berarti ini termasuk PTLSV karena variabelnya berpangkat 1 dan memiliki tanda hubung ketidaksamaan. Yang berikutnya, ini ada variabelnya M dan N, berarti ada dua variabel, berarti dia bukan PTLSV. Itu untuk pengertiannya. Sekarang kita akan belajar mengubah kalimat menjadi kalimat matematika. Ini ada contoh, jumlah bilangan A dan 3 tidak lebih dari 15. Untuk jumlah berarti tinggal kita jumlahkan saja, A ditambah 3 ya. Tidak lebih berarti itu ada tanda sama dengan dan kurang dari. Jadi kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian selisih M dan 8, berarti M dikurangi 8 kurang dari, berarti tanda kurang dari 11 gitu ya. Kemudian yang nomor 3 kali X, berarti 3X dikurangi 2 tidak kurang, berarti lebih dari atau sama dengan 9. Jadi kalau tidak lebih itu berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Kalau tidak kurang, tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Untuk yang
berikutnya, keliling persegi yang panjang sisinya A lebih dari 20. Kalau persegi berarti sisinya semuanya A dan ada 4. Berarti 4A lebih dari 20 gitu ya. Atau A-nya ditambahkan semuanya lebih dari 20 atau 4A lebih dari 20. Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan soal latihan ini. Jika ada kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang kedua, yaitu mengenai penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, artinya kita diminta mencari nilai pengganti dari variabel agar pertidaksamaan bernilai benar. Dan penyelesaiannya itu biasanya tidak hanya satu, tapi semua bilangan yang memenuhi PTLSP tersebut. Nah, untuk cara menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian atau disingkat HP, yaitu dengan mengubahnya menjadi pertidaksamaan yang ekivalen. Untuk caranya sebenarnya mirip dengan persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama bisa kita dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau bisa juga kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang positif yang sama. Nah, ini tandanya tidak perlu berubah. Misalnya kurang dari ya berarti tetap kurang dari dan seterusnya. Namun yang perlu jadi catatan itu adalah ketika kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka kita punya syarat yaitu tanda ketidaksamaannya berbalik arah. Misalnya kurang dari menjadi lebih dari. Ketika lebih dari atau sama dengan berarti menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi arahnya itu berbalik. Oke, langsung kita belajar melalui contoh ya. Ditentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 2 kurang dari 16. Dengan x-nya itu adalah anggota bilangan cacah. Caranya kita tuliskan pertidaksamaannya, lalu kita fokuskan supaya yang ruas kiri nanti hanya berupa variabel saja atau x, kemudian yang sebelah kanan atau ruas kanannya nanti kita usahakan untuk hanya bersisa angka saja. Maka yang sebelah kiri karena ada negatif 2 perlu kita tambah dengan 2 supaya nilai angkanya menjadi 0. Kalau yang sebelah kiri ditambah 2, maka supaya ekivalen maka yang sebelah kanan juga harus ditambah 2. Nah, maka hasilnya yang sebelah kiri 3x, yang sebelah kanan 18. Untuk tandanya tetap ya. Kemudian supaya yang sebelah kiri menjadi x, maka harus kita bagi dengan 3. Maka yang sebelah kiri kita bagi 3, yang kanan juga bagi 3. Hasilnya 3x dibagi 3 yaitu x, yang sebelah kanan 6, yaitu x kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya karena di sini adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya ya, cuma kurang dari saja. Kemudian untuk cara yang lainnya yang lebih sederhana yaitu cara pindah ruas. Sama seperti waktu persamaan dulu ya. Untuk cara yang pindah ruas, kita tuliskan persamaannya. Kita fokuskan yang sebelah kirinya nanti hanya berupa variabel, yang kanan berupa angka. Maka yang angka ini kita pindah ke kanan ya. Min 2 pindah ke kanan menjadi plus 2. Jadi di sini 3x-nya sendiri, kemudian 16. Ini min 2 tadi plus 2 ke sebelah kanan. Hasilnya berarti 3x kurang dari 18. Kemudian x-nya ini kan dikalikan dengan 3. Jadi supaya ketemu x saja,
Berarti 3-nya yang pengali pindah ke kanan menjadi pembagi tanpa mengubah tandanya ya. Berarti hasilnya adalah X kurang dari 6. Nah, sama hasilnya karena batasannya adalah bilangan cacah untuk X-nya, maka dimulai dari 0 sampai 5 dan 6-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya. Ini hanya kurang dari saja. Kemudian contoh yang kedua. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 lebih dari atau sama dengan 2x tambah 9 dengan x-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, kita tuliskan pertidaksamaannya. Untuk yang sebelah kiri diusahakan bentuk variabel, yang kanan bentuknya angka. Berarti kita kurangkan kanan dan kiri itu dengan 2x ya. Karena kan supaya di sini variabelnya nanti 0 atau hilang. Nah, kanan dan kirinya kita kurangi 2, berarti ini 5 dikurangi 2x ya. Yang sebelah kanan juga dikurangi 2x. Hasilnya yang ini 5 min 2x, yang 2x min x min 2x-nya itu habis, tinggal 9. Nah, supaya 5-nya ini hilang, berarti perlu dikurangi dengan 5 ya. Jadi 5 kurangi dengan 5 min 2x lebih dari atau sama dengan 9-nya juga dikurangi 5. Nah, hasilnya 5 kurangi 5 0, sisanya berarti min 2x. Kita tulis min 2x lebih dari atau sama dengan 9 kurangi 5 4. Nah, ini min 2x berarti nanti kedua ruasnya perlu kita bagi dengan negatif 2 supaya yang sebelah kiri menjadi x saja ya. Jadi dibagi 2 masing-masing kiri dan kanan. Berarti yang sebelah kiri nanti jadinya negatif 2x dibagi negatif 2 adalah x. Kemudian yang sebelah kanan berarti 4 dibagi negatif 2 yaitu min 2. Ini tadi membaginya adalah dengan bilangan negatif, maka yang perlu kalian ingat tandanya itu berubah. Yang tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan sampai di hasil akhirnya ya. Tandanya berubah atau berbalik arah. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya karena di sini batasannya adalah bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti di sini banyak sekali ya, kita tuliskan titik-titik saja. Kemudian ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan yang terakhir adalah negatif 2. Negatif 2-nya ini ikut karena di sini ada tanda sama dengannya ya. Dan bulat untuk negatif 2. Kemudian untuk cara yang lebih sederhana itu ada cara dengan pindah ruas. Ini ada 5 lebih besar atau sama dengan dari 2x tambah 9. Berarti yang sebelah sini 2x-nya pindah ke sebelah kiri ya, jadinya min 2x, angkanya pindah ke kanan. Karena supaya yang sebelah kirinya variabel, yang sebelah kanannya angka ya. Ini ada min 2x, berarti min 2-nya itu bisa pindah ke kanan menjadi pembagi. Nah, negatif 2-nya kali menjadi bagi, di sini juga masih negatif 2, tidak berubah tandanya ya. Tapi jangan lupa ini untuk tanda pertidaksamaannya itu menjadi berbalik, yang tadinya lebih dari atau sama dengan ini menjadi kurang dari atau sama dengan karena pembaginya adalah negatif. Nah, hasil akhirnya yaitu x kurang dari negatif 2. Dengan catatan x-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Jadinya sama seperti tadi, hasilnya HP-nya adalah mulai dari banyak sekali kita simbolkan dengan titik 3, kemudian negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan yang terakhir adalah negatif 2 ikut karena negatif 2 itu merupakan bilangan bulat dan di sini ada tanda sama dengannya ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang berikutnya yaitu nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6x tambah 5 lebih
besar dari 9x min 16 dengan x-nya itu adalah anggota bilangan asli. Kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. Kita lihat di sini yang sebelah kanan masih ada variabelnya. Berarti kita hilangkan variabelnya dengan cara mengurangkan dengan 9x untuk kanan dan kirinya. Kita kurangkan yang kiri dengan min 9 dikurangi dengan 9x maksudnya. Kemudian yang kanan dikurangi 9x. Berarti nilai 9x min 9x yang ini menjadi habis atau 0. Yang bersisa adalah yang 6. Ini 6 dikurangi 9 menjadi min 3x tambah 5 lebih besar dari ini 0, tinggal min 16-nya saja ya. Kemudian yang sebelah kiri masih ada angkanya. Berarti kita kurangkan dengan 5 supaya menjadi 0. Plus 5 dikurangi 5 ya. Yang kanan juga sama, kita kurangi dengan 5. Berarti ini jadi min 5, ini juga min 5. Untuk hasilnya berarti tinggal min 3x karena ini hasilnya adalah 0. Min 3x lebih besar dari min 21. Nah, ini karena ada min 3x, berarti kanan dan kiri kita bagi dengan negatif 3 supaya yang sebelah kiri menjadi x saja. Tapi jangan lupa ketika pembaginya adalah negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini harus dibalik, yang tadinya lebih besar dari menjadi kurang dari. Nah, kita cari hasilnya. Ini hasilnya adalah 1 kurang dari min 21 dibagi min 3 berarti 7. X kurang dari 7. Ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian karena X-nya itu adalah anggota bilangan asli, tadi bilangan asli mulai dari angka 1 ya. Berarti ini anggotanya untuk HP-nya adalah mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya walaupun bilangan asli tapi tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya ya. Berarti hanya sampai 6 saja. Kemudian untuk cara yang lebih sederhana menggunakan cara pindah ruas, kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. Untuk yang X-nya kita posisikan di sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu 6X, 9-nya ke kiri menjadi min 9X, kemudian min 16, yang ini plus 5-nya pindah ke kanan menjadi min 5. Berarti hasilnya 6X min 9X, berarti jadi min 3X lebih besar dari ini. Utang 16, utang lagi 5, berarti utang 21 atau min 21. Nah, ini ada perkalian 3x dengan x, maka supaya menjadi x saja, berarti pengalinya atau min 3-nya itu berubah menjadi pembagi. Nah, karena pembaginya adalah negatif, jangan lupa tandanya berbalik arah. Yang tadinya lebih besar dari menjadi lebih kecil dari. Kemudian untuk x-nya hasilnya yaitu min 21 dibagi min 3 adalah 7. Di sini batasannya adalah x-nya bilangan asli, berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya, walaupun 7-nya itu bilangan asli. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 dikalikan 3x min 2 kurang dari atau sama dengan 2 dikalikan 5x tambah 1 jika x-nya itu adalah anggota bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil tahu ya? Ya, misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya karena positif. Kemudian langkahnya kita tuliskan pertidaksamaannya karena di sini masih ada tanda kurung. Kurung itu artinya harus dikalikan dengan yang di luar kurung. Ya, berarti ini 4 dikalikan 3x jadinya 12x. 4 kali min 2 jadi min 8. Kurang dari atau sama dengan 2 kalikan 5x berarti 10x. 2 tambah dikalikan tambah 1 berarti tambah 2 ya. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan masih ada x-nya.
berarti kita kurangi dengan 10x supaya yang sebelah kanannya itu nanti tidak ada x-nya atau 0 untuk x-nya ya. Berarti yang kanan dan kiri sama, kita kurangi dengan 10. Kiri kurangi 10x, yang kanan kurangi 10x. Berarti hasilnya yang ini 12x dikurangi 10x adalah 2x min 8. Nah, 10x min 10x berarti 0, tinggal bersisa 2 saja ya. Kemudian kita hilangkan angkanya yang sebelah kiri. Ini ada min 8, berarti kita tambahkan dengan 8. Berarti yang kanan juga nanti kita tambahkan 8 ya. Kiri tambah 8, kanan juga tambah 8. Berarti yang sebelah kiri tinggal bersisa 2x karena min 8 tambah 8 itu 0 ya. Yang kanan 10 ini. Nah, kemudian supaya ketemu x, berarti kedua ruasnya kita bagi dengan 2 karena ini kan 2 kali ya. Di kanan dan kiri kita bagi dengan 2. Hasilnya yang sebelah kiri x, yang sebelah kanan 5. Dan di sini tidak ada perubahan tanda ya, karena pembaginya adalah positif. Nah, berarti ini x kurang dari atau sama dengan 5 sebagai penyelesaian. Tapi catatannya di sini x-nya adalah anggota bilangan ganjil positif. Ganjil itu berarti ada 1, 3, 5. 5-nya ikut karena dia itu ganjil, dan di sini juga ada tanda sama dengannya ya untuk x-nya ya. Kemudian cara pindah ruas ini sama untuk prosesnya, dikalikan sama seperti tadi. Kemudian kita pindahkan yang x-nya ke kiri dan angkanya ke kanan. Jadi yang 10x-nya ke kiri menjadi min 10x, yang ke kanan ini min 8 menjadi plus 8, yang lain tetap ya. Kemudian hasilnya 12x dikurangi 10 adalah 2, yang sebelah kanan jadinya 10. Ini 2 kali x, berarti x-nya 10 dibagi 2. Hasilnya adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Dengan catatan x-nya adalah bilangan ganjil positif. Yang kurang dari atau sama dengan 5 berarti 1, 3, dan 5. 5-nya ikut karena 5 itu ganjil positif, dan di sini juga ada tanda sama dengannya ya. Kemudian ini ada contoh yang terakhir, nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari, nah seperti ini pertidaksamaannya ya. Bentuknya pecahan, kelihatannya susah tapi sebenarnya ini mudah ya. Di sini ada catatannya, x-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat berarti ada yang bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Langkahnya sama, kita tuliskan pertidaksamaannya. Kita pakai cara pindah ruas saja yang lebih sederhana ya, tapi jangan sampai melupakan cara yang ekivalen tadi, yang pertidaksamaan ekivalen. Caranya, karena di sini ada pecahan, maka supaya lebih sederhana, kita kalikan kedua ruasnya dengan KPK dari penyebut. Di sini penyebutnya adalah 2 dan 3, KPK-nya adalah 6. Berarti kanan dan kiri semuanya kita kalikan dengan 6. Nah, berarti bisa kita bagi ya ini, supaya lebih mudah kita bagi dulu. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti yang di kiri itu langsung seperti dikalikan dengan 3. Yang sebelah kanan 6 bagi 3 adalah 2. Berarti ini yang di dalam kurung seperti dikalikan dengan angka 2. Kalau misalnya proses ini mau diabaikan, tidak dituliskan, boleh. Jadi seolah-olah ini dikalikan silang, 3 kalikan ini ya, 3 kalikan 5x min 1, kemudian 2 dikalikan 27 min 2x, seperti dikalikan silang ya. Hasilnya ini kemudian tinggal dikalikan yang di luar kurung dengan di dalam kurung. 3 kali 5x berarti 15x, 3 kalikan min 1 berarti min 3, tandanya juga masih sama. 2 kalikan 27, 54, 2 kalikan min 2x berarti min 4x.
X. Harapannya yang sebelah kiri nanti variabel, yang kanan itu angka. Berarti yang min 4x-nya itu pindah ke kiri menjadi 4x positif atau tambah. Karena ini min berubah menjadi tambah. Kemudian min 3 pindah ke kanan menjadi plus 3 untuk angkanya ya. Berarti kita tinggal mengoperasikan X dengan X, angka dengan angka. 15 tambah 4 adalah 19x. 54 tambah 3 yaitu 57. Berarti setelah ini supaya ketemu X, berarti 57-nya dibagi dengan 19 seperti ini ya. Karena pembaginya positif, berarti tidak perlu mengubah tanda. Tandanya masih tetap ya. Hasil akhirnya adalah X kurang dari atau sama dengan 3. Di sini batasannya adalah X-nya anggota bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 3. Berarti banyak sekali ya. Sebelumnya itu kita tandai dengan titik 3, itu menandakan banyak sekali ya. Kemudian kita berikan sampelnya, ada min 1, 0, 1, 2, dan yang terakhir adalah 3. 3 ikut dituliskan karena 3 itu merupakan bilangan bulat dan di sini juga ada tanda sama dengannya ya. Sebenarnya anggotanya ini banyak sekali, tapi tidak perlu disebutkan semuanya karena cukup ditandai dengan titik 3 aja sudah mewakili ya. Semoga penjelasan dari Bu Guru tadi bermanfaat. Lanjut. Nah, supaya kalian semakin paham mengenai materi penyelesaian PTLSP, silakan kalian kerjakan soal latihan 2 ini. Jika ada yang merasa sulit, silakan untuk ditanyakan. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu mengenai penerapan pertidaksamaan linear satu variabel. Ketika kita menemukan permasalahan sehari-hari atau soal cerita yang terkait dengan PTLSP, maka langkahnya yang pertama kita harus memisahkan unsur di dalam permasalahan menjadi sebuah variabel. Lalu kita terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika, dalam hal ini adalah PTLSP. Lalu kita selesaikan PTLSP tersebut dan kita kaitkan penyelesaian yang sudah kita temukan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada di soal. Kemudian yang perlu diingat, tanda ketidaksamaan yang seperti ini artinya adalah kurang dari. Kemudian yang seperti ini adalah lebih dari. Yang seperti ini kurang dari atau sama dengan, atau tidak lebih dari, atau paling banyak, atau maksimum. Kemudian kalau seperti ini artinya lebih dari atau sama dengan. Kemudian tidak kurang dari, paling sedikit, atau minimum. Oke, kita belajar melalui contoh ya. Ini ada contoh yang pertama. Jumlah dua bilangan bulat berurutan tidak lebih dari 87. Tentukan kedua bilangan tersebut agar jumlahnya paling besar. Nah, berarti kita perlu memisalkan terlebih dahulu. Ini ada dua bilangan berurutan. Kita misalkan bilangan yang pertama sebagai X ya. Kemudian karena bilangan bulat itu berurutan, maka yang berikutnya kita misalkan sebagai X plus 1 gitu misalnya ya. Nah, ini ada pernyataan jumlah dua bilangan bulat berurutan tidak lebih dari, berarti dijumlahkan kedua bilangan itu, bilangan pertama ditambah bilangan kedua tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti artinya kurang dari atau sama dengan 87. Nah, kita akan menentukan kedua bilangan ini agar jumlahnya paling besar. Nah, kita masukkan saja. Untuk bilangan pertamanya adalah X, bilangan keduanya adalah X tambah 1, kurang dari atau sama dengan 87. Kemudian kita jumlahkan X tambah X yaitu 2, X tambah 1, kurang dari atau sama dengan 87.
7. Lalu bisa kita pakai cara pindah ruas. Satunya pindah ke kanan menjadi min 1 karena ini tambah menjadi kurang. Hasilnya yang kanan 86, maka X-nya adalah kurang dari atau sama dengan 86 dibagi 2 atau 43. Jadi penyelesaiannya di sini adalah X-nya kurang dari atau sama dengan 43. Nah, kalau dicari hasilnya atau kita daftar, X-nya itu adalah anggotanya yang paling besar itu 43. Kemudian ada 42, 41, dan seterusnya ke kiri tak hingga ya banyaknya ya. Karena ini kan kurang dari atau sama dengan, berarti yang paling banyak adalah 43. Nah, karena ini pertanyaannya yang paling besar, berarti yang kita pakai X-nya itu yang paling besar, yaitu 43. Karena yang lainnya kan tadi 42, 41, dan seterusnya ke kiri ya. Nah, kalau X-nya 43, berarti bilangan pertama 43, tuliskan. Kemudian bilangan yang kedua, X tambah 1, berarti 43 tambah 1, yaitu 44. Berarti kedua bilangan tersebut agar jumlahnya paling besar, yaitu 43 dan 44. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Suatu segitiga sama kaki memiliki panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi alasnya. Agar keliling segitiga tersebut tidak kurang dari 66 cm, berapakah panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut? Nah, kita misalnya sisi alasnya sebagai X ya. Berarti sisi kakinya kan 5 kali panjang sisi alas, berarti 5x. Kalau kita gambar jadinya seperti ini ya. Yang kakinya 5x dua-duanya, kemudian alasnya adalah x. Di sini diketahui keliling segitiga tersebut tidak kurang dari 66. Berarti keliling dijumlahkan semua dari seluruh sisi segitiga ini ya. Kita tuliskan saja keliling tidak kurang dari, berarti lebih besar atau sama dengan. Yang tidak kurang berarti kan yang lebih besar atau sama dengan. Keliling tidak lebih besar atau sama dengan 66. Nah, kelilingnya tadi dijumlahkan semua sisinya, yaitu 5x tambah 5x tambah x. Lebih besar dari atau sama dengan 66. Kemudian kita jumlahkan 1x tambah 5x tambah 5x berarti 11x, lebih besar dari atau sama dengan 66. Berarti x-nya itu 66 dibagi 11, atau x-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 6. Nah, ini yang ditanyakan panjang minimum masing-masing sisi segitiga tersebut. Yang minimum berarti x-nya adalah yang 6, karena kan ini lebih besar dari atau sama dengan 6. Berarti penyelesaiannya di sini 6 dan seterusnya ke atas ya, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya kalau memang itu bulat. Dan juga bisa koma atau desimal ya, tidak harus bulat ya. 6 lebih itu, 6 ke atas, berarti yang paling minimum adalah 6 untuk x-nya. Berarti sisi alasnya adalah 6 ya. Kemudian sisi kakinya berarti adalah 5 kali 6 atau 30. Kemudian ini ada contoh yang ketiga. Mobil box dapat mengangkut muatan maksimum 1800 kg. Total berat sopir dan kernetnya adalah 160 kg. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 40 kg. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Oke, kita selesaikan ya. Di sini yang belum diketahui adalah banyak boxnya itu berapa, atau yang ditanyakan itu banyak boxnya maksimum itu berapa. Kita misalkan sebagai X untuk banyak kotaknya ya. Berarti muatannya di sini yang maksimum 1800. Berarti kita tuliskan
muatannya di situ ada 40 kali X. X itu banyak kotak ya, karena beratnya masing-masing 40, berarti 40 kali X. Ditambah muatan yang ada di mobil itu ada kernet dan sopir yang totalnya 160, kita tambahkan ya. Nah, maksimum berarti yang paling banyak ini 1800, berarti bisa sama atau kurang ya, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 1800. Jadi seperti ini TLSP nya ya. Nah, berarti kita selesaikan 40x plus 60 nya pindah ke kanan jadi min 160 ini ya. 160 nya pindah ke kanan jadi min 160. Berarti hasilnya ini 1640. Maka X nya kurang dari atau sama dengan 1640 dibagi 40, atau X nya kurang dari atau sama dengan 41. Paling banyak ini yang ditanyakan, kotak yang paling banyak ini kan kurang dari atau sama dengan 41, berarti penyelesaiannya itu 41 atau kurang dari 41, berarti yang paling banyak adalah 41 ini ya. Jadi yang ditanyakan paling banyak berapa kotak, berarti jawabannya adalah 41 kotak ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, supaya kalian semakin paham mengenai penerapan PTLSP, silakan kalian kerjakan soal latihan 3 ini. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Demikian tadi ulasan materi dari Bu Murti mengenai pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, dan tentunya bermanfaat. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.